perkuliahan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Doa dalam hati, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, saya absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Mbak Suniti masuk? Hadir. Fadila? Hadir. Adel? Hadir. Lala? Hadir. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita review dulu materi pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa? Bisa angkat tangan ya, yang mau coba memberikan pendapatnya. Siapa kira-kira? Adel? Ya, silakan. Kemarin membahas tentang akuntansi biaya. Jadi pengertiannya itu adalah proses perhitungan biaya produksi barang maupun jasa dalam suatu perusahaan untuk membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, kemudian menganalisis pengeluaran dan menganalisis bagaimana kinerja suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Oke, bagus sekali. Saya Iya, silakan Mbak Lala. akuntansi biaya itu ya cara mencatat atau menghitung semua pengeluaran yang terjadi saat proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan agar bisa mendapatkan suatu keuntungan. Ingat semua ya, ternyata materi pada minggu kemarin bisa diserap dengan baik. Akan saya lanjutkan pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan ke ini. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliahnya masih sama. Mahasiswa dapat mengaplikasikan berbagai konsep dan teori akuntansi biaya dalam menyusun laporan biaya produksi. Selanjutnya, sub CPMK yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mampu menerapkan konsep dasar biaya. Di hari ini kita harus bisa memahami atau menerapkan konsep dasar biaya. Saya sudah menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk video, jadi biar nggak ngantuk di kelas. Kalian bisa simak baik-baik video ini. Nanti setelah itu kita ulas bersama-sama apa sih yang dibahas dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ulfa pada mata kuliah akuntansi biaya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar biaya. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar biaya, kita perlu mengetahui apa sih pentingnya akuntansi biaya. Dalam kegiatan manufaktur atau produksi, biaya merupakan unsur penting yang perlu dikelola dengan baik, agar perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Salah satu aspek penting dalam akuntansi biaya adalah klasifikasi biaya produksi. Klasifikasi biaya produksi yaitu proses pengelompokan biaya berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya. Klasifikasi biaya terdiri dari 3. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan dasar yang secara langsung dapat diidentifikasi menjadi bagian dari produk jadi. Karakteristik biaya bahan baku adalah yang pertama, dapat diidentifikasi secara langsung. Yang kedua, biaya bahan baku bervariasi. Yang ketiga, pengendaliannya memerlukan pengelolaan persediaan yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pengolahan bahan baku. Proses pengolahan bahan baku yang pertama adalah pembelian bahan baku. Kemudian penerimaan bahan baku dan penyimpanan. Selanjutnya adalah pengeluaran untuk produksi. Dan yang terakhir adalah pencatatan. Proses selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian bahan baku dimulai dari penentuan supplier yang tepat, pemeriksaan kualitas bahan baku, pencatatan stok yang akurat, dan penerapan sistem just in time. Contoh biaya bahan baku.
Biaya bahan baku adalah bahan utama dari produk yang akan kita hasilkan, sehingga contohnya akan menyesuaikan dengan produk yang kita hasilkan. Misalkan, kita akan memproduksi kursi kayu, maka bahan baku yang diperlukan adalah kayu. Kemudian kalau kita akan membuat baju, berarti bahan baku yang diperlukan bisa berupa kain ataupun bahan mentah berupa kapas. Klasifikasi biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang timbul dari upah yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi suatu barang. Karakteristik dari biaya tenaga kerja langsung adalah dapat diidentifikasi secara langsung, kemudian dihitung berdasarkan waktu kerja dan satuan produk, dan berpengaruh pada produktivitas dan efisiensi produksi. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung biasanya didasarkan pada waktu atau lama kerja, hasil produksi, dan lembur. Selanjutnya, pengendalian biaya tenaga kerja langsung biasanya dilaksanakan dengan pengawasan kehadiran dan produktivitas tenaga kerja, penetapan standar waktu kerja, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja, dan perhitungan insentif untuk memotivasi pekerja. Selanjutnya adalah contoh biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah upah operator mesin di pabrik. Berarti upah operator mesin di pabriknya ya, bukan di luar pabrik. Kemudian gaji tukang kayu di industri furniture. Selanjutnya ada upah penjahit di industri garment. Klasifikasi biaya yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain yang tergolong dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini biasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke produknya, tetapi tetap diperlukan dalam proses produksi. Karakteristik biaya overhead pabrik adalah yang pertama, tidak dapat diidentifikasi langsung ke produk tertentu. Kemudian bersifat tidak langsung tetapi tetap mendukung proses produksi. Yang terakhir adalah seringkali bersifat tetap atau semi variabel. Komponen biaya overhead pabrik biasanya terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya utilitas, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian pengendalian untuk biaya overhead pabrik biasanya dilakukan dengan penetapan anggaran biaya overhead, pemeliharaan mesin secara berkala, penggunaan energi secara efisien, dan evaluasi biaya secara rutin. Selanjutnya adalah contoh biaya overhead pabrik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa biaya yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung masuk dalam kelompok biaya overhead pabrik. Contohnya, gaji mandor atau supervisor produksi, karena mandor atau supervisor tidak terlibat secara langsung dalam proses pengolahan barang. Kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, biaya listrik untuk operasional pabrik, biaya penyusutan peralatan produksi, kemudian biaya penolong, contohnya oli, paku kecil yang jumlahnya tidak signifikan. Gimana penjelasan dalam video tadi? Bisa diterima? Kira-kira ada yang masih perlu saya jelaskan atau muncul beberapa pertanyaan dari video yang sudah dilihat tadi? Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, saya akan putar video pendek satu lagi ya, silakan diperhatikan.
kedua, siapa lagi? Mas Andika, silakan. Gergaji kayu. Gergaji kayu. Kemudian siapa lagi? Mas Iqbal, Panggung. tukangnya. Terus ada lagi Mas Revan, Lem dan kayu. lem kayunya ya, lemnya ya, lem. Ada lagi yang menambahkan? Mbak Fadila, Pakunya. paku. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Dari berbagai jawaban ini kan masih kumpul jadi satu ya macam-macamnya. Berdasarkan materi tadi kan ada klasifikasi biayanya. Klasifikasinya tadi ada berapa? Ada berapa Mbak Fadila? Ada 3. Ada 3. Oke, biaya apa saja yang pertama? Biaya bahan baku, Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. biaya overhead pabrik ya. Dari yang kalian sebutkan tadi, kita klasifikasikan ke dalam 3 kelompok ini. Kira-kira listrik itu masuk ke dalam biaya apa? Listrik, overhead pabrik, tenaga kerja langsung atau bahan baku? Biaya listrik. Biaya apa Mas Enrico? Overhead pabrik. Oke, ini masuk overhead BOP ya, biaya overhead pabrik. Terus gergaji kayunya masuk apa? Gergajinya. Kalau gergajinya kira-kira itu masuk ke biaya atau alatnya ya? Alat. Berarti ini alat ya, ini alat tapi bukan termasuk ke dalam biaya. Kemudian tukang. Tukang kan kita bayar tukangnya, berarti masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Lem. Lem masuk apa lem? Bahan baku. Betul? Bedanya sama kayunya apa kira-kira? Lem dan kayu. Kalau bahan baku itu lebih ke bahan utama yang kita pakai. Tetapi kalau lem ini jumlahnya kan tidak pasti. Ingat nggak karakteristik biaya overhead pabrik tadi? Jumlahnya tidak bisa diidentifikasi secara langsung. Berarti lem masuk ke mana? Biaya overhead pabrik. Begitu juga dengan paku, biaya overhead pabrik. Oke, berdasarkan diskusi kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa kegiatan inti atau inti dari materi yang kita pelajari dari pertemuan kali ini? Saya. Oke, silakan Mbak Fadila. Jadi kesimpulan yang tadi itu ada 3 klarifikasi. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Oke, saya kira sudah mewakili semuanya ya. Jadi intinya adalah 3 klasifikasi biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya Bu Eva sudah buat kuis ini untuk post-test kita pada pertemuan kali ini. Silakan kuis ini diakses dan dijawab. Nanti jawabannya akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengerjakan kuis dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ini ya ada tugas review jurnal. Ini adalah jurnal yang sudah saya publish. Judulnya itu tentang pengaruh akuntansi biaya terhadap perhitungan harga pokok produksi. Jadi ini sangat relevan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dibaca, nanti direview, kemudian minggu depan akan kita bahas di kelas. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa agar materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.